Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam poin yang ke-10 dari cara kita memompa kembali motivasi dalam beramal. Kata penulis yang ke-10 adalah al-hadru minat tanafusi fid dunya wal insyighalu biha an ta'atillahi azza wa jalla. Menghindari sikap berlomba-lomba untuk mengejar dunia dan menyibukkan diri dengannya sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mari kita cermati terlebih dahulu judulnya. Di sini ada dua hal yang berbeda. Pertama adalah berlomba-lomba, dan yang kedua adalah sekedar sibuk saja. Yang pertama jelas tercela. Ngapain kok dunia diperlombakan? Adapun menyibukkan diri, maka ini ada dua keadaan. Sibuk tapi tidak lalai, dan yang kedua adalah sibuk dan kesibukan yang melalaikannya. Berlomba-lomba itu otomatis menimbulkan persaingan. Bahasa Arabnya namanya tanafus. Ya. Saling mencoba untuk kalah mengalahkan, menang-menangan. Dan ini bisa terjadi antara kita dengan saudara kita sendiri. Bila kita tidak punya pegangan, tidak punya pijakan dalam memandang dunia itu seperti apa, bisa jadi kita akan saling bersaing dengan saudara kandung sendiri, minimal dengan sepupu, dan yang paling banyak terjadi adalah dengan teman dan tetangga. Contoh, harta. Ya. Contoh kecil mungkin di antara kita ada yang kalau lebaran itu ketemu dengan sepupu. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi dulu, dan saya juga merasakan di antara keluarga-keluarga kami yang begitu besar, karena kakek nenek dari mama, kakek nenek dari bapak, dua-duanya punya anak yang banyak dengan cucu-cucu yang banyak, termasuk saya di antaranya. Kalau sudah lebaran ketemu, kadang yang dibicarakan itu harta. Seperti, bajumu merek apa? Ini baru atau tidak? Kalau sudah mau keluar, sepatunya diperhatikan satu-satu. Nike, Reebok, Hawaiianas, dianggap nggak level. Kalau sepatunya yang merek-merek sport station, oh ini baru prestasi. Kalau ini cuman merek Bata, mereknya Kasogi, masih ingat? Ya, itu nggak dianggap receh begitu. Orang kemudian berlomba-lomba. Kalau sudah datang saling bertamu dengan keluarga, yang pakai mobilnya kayak apa, yang masih motoran kayak apa. Persaingan terjadi di antara keluarga. Bahkan di antara saudara kandung tadi saya bilang. Ya. Dan kadang-kadang itu terjadi karena mulut orang tua. Mamanya membanding-bandingkan anak yang satu, kedua, sampai yang kesekian. Kadang-kadang yang kalau kasihan itu misalnya anak yang paling tua justru yang secara ekonomi, secara harta itu kurang. Kemudian dia sering mengatakan kepada anak pertamanya, coba kayak adekmu. Kamu belum punya apa-apa. Ya. Sehingga kemudian sedikit banyak akhirnya menimbulkan permasalahan dan kebencian antara anak yang pertama dengan saudara-saudaranya. Ya. Termasuk juga misalnya orang tua suka minta-minta uang dan membanding-bandingkan pemberian antara anaknya yang satu dengan anak yang lain. Kamu kok cuman sekian sih? Kalau kakakmu itu sekian loh. Adikmu itu sekian loh.
yang kemudian menimbulkan rasa cemburu. Lalu kemudian saling ingin bersaing. Ini harta. Yang kedua adalah usaha. Kadang terjadi dengan teman kita, khususnya yang usahanya sama. Yang satu usaha misalnya restoran, yang satu restoran, kebetulan sama-sama menunya. Yang satu buka kepala ikan, yang satu buka kepala ikan. Yang satu nasi kuning, ini nasi kuning. Ya, kemudian saling bersaing. Apalagi kemudian di antara customernya ada yang suka membanding-bandingkan di depan kedua penjual. Kalau sana bagus, sana itu enak dan lain-lain. Kalau nggak kenal beda halnya. Ini dua-duanya temannya. Akhirnya terjadi persaingan usaha. Ya. Termasuk juga kadang-kadang itu terjadi pada sesama dai. Antar ustadz, antar sekolah. Ketika ada dari kita yang niatnya tidak lurus, lalu kemudian salah satu salah berucap. Murid-muridnya yang biasanya melakukan hal seperti itu. Kalau ustadz aneh itu begini, membandingkan ustadz yang dia sukai atau yang dia admini, membandingkan dengan ustadz yang dia tidak suka atau yang dia tidak ikut pengajiannya. Kalau ustadz kok lebih anu, lebih banyak pengajiannya, lebih banyak hadirinnya, lebih banyak baca kitabnya, lebih berilmu. Sering diomongin. Akhirnya menjadi racun di antara para mad'u. Terjadi saing bersaing. Akhirnya yang tadinya ustadznya nggak dengar apa-apa, tiba-tiba jadi musuhan secara tak disengaja. Sekolah dengan sekolah. Sekolah ini gedungnya masih begini. Coba kalau yang itu, gedungnya besar dan seterusnya. Ya. Timbul persaingan dan berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi lal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakirannya aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan itu adalah kalau dunia dihamparkan di hadapan kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum. Sebagaimana dahulu dihamparkan bagi orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian semua akhirnya saling bersaing, berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dulu itu juga berlomba-lomba. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, maka kemudian dunia yang dibukakan untuk kalian ini menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu juga menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ada lafaz yang lain yang menyebutkan watulhikum kama alhathum. Maka dunia itu akhirnya membuat kalian lalai sebagaimana dia dulu juga melalaikan orang-orang sebelum kalian. Ya. Lihat jemaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW mengkhawatirkan atas kita kalau kemudian kita jadi orang-orang yang dunia itu dihampar. Dunia dihampar maksudnya dia dapatkan dengan cara yang mudah. Sebagaimana mungkin sebagian di antara kita sekarang. Banyak loh orang setelah pandemi ini bukan surut malah naik. Bukan surut tapi ekonominya malah naik. Saat orang akhirnya ketika PPKM atau ketika pandemi kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, ada sebagian dari kita yang justru usahanya semakin luas. Ya. Justru pandemi membawa berkah baginya. Tapi akhirnya karena pandemi juga meniadakan atau menghalangi kita untuk kumpul di masjid dan bermajelis ilmu selama kurang lebih 2 tahun. Dia dibukakan dunianya tanpa kemudian mengikuti pengajian-pengajian agama hingga akhirnya orangnya hilang. Yang saya maksud adalah hilang dari majelis ilmu. Ketika orang kembali ke masjid sudah tidak begitu takut untuk merapatkan diri selama menggunakan masker, mereka tidak kembali. Kemana mereka? Allah bukakan pintu dunia karena pandemi, yang itu menyempitkan bagi sebagian yang lain. Ya. Benar kan? Bahwa pandemi ini membuka pintu dunia bagi banyak orang. Yang dulunya susah, pandemi malah jadi terbuka. Ya. Dan kita tidak usah menyebutkan produk-produk atau apa usahanya, supaya tidak melayang pikiran kita ke si fulan.
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu bisa menghancurkan agama. Sebab harta sangat diinginkan dan jiwa memang senang untuk mencarinya. Jika tidak mendapatkannya, maka bisa terjadi permusuhan yang mengakibatkan manusia bisa saling bunuh dan bisa menyebabkan kehancuran. Ini yang perlu di-highlight, kata-kata permusuhan. Karena itu yang paling minim. Paling minim adalah permusuhan. Para ulama kita bahkan sering mengatakan tidak ada yang bisa memecah belah dakwah itu kecuali karena dunia. Karena ada di antara dai yang tujuannya bukan lagi karena akhirat tapi mencari dunia. Orang yang tadinya akrab, ya, bersahabat baik, itu bisa pecah persahabatan mereka karena dunia. Waktu angkanya masih 5 digit, 100.000, itu teman baik. Apalagi yang cuma 4 digit, 10.000. Berapa digit itu? 5 digit, masih belasan ribu, puluhan ribu, nggak ada masalah. Ketika sudah naik jadi 6 digit, 100.000, masih, nggak apa-apa. Kita nggak akan terpisahkan. Ketika sudah mulai 7 digit, udah mulai mikir. Sudah 50 juta ke atas, mikir. Kok nggak adil ya? Aku capek kerja. Dia nggak ngapa-ngapain. Mulai terfikir seperti itu. Yang satu juga, wah ini kayaknya dia mulai curang nih. Dia mulai menutup-nutupi pendapatan dan pengeluarannya nih. Akhirnya lama-lama saling curiga. Saling curiga lama-lama musuhan. Apa yang menyebabkan demikian? Dunia. Ya, terjadi permusuhan. Dan berapa banyak orang di zaman sekarang saling bunuh-bunuhan juga karena dunia. Pernah dengar cerita di Sulawesi Selatan atau di mana? Orang tua mencongkel bola mata anaknya sendiri. Apa yang dicari dari itu? Uang. Uang itu apa? Dunia. Ya, sampai orang gila. Orang jadi gila gara-gara ngejar dunia. Padahal dunia ini kalau mau dicari ada dan gampang. Tinggal bagaimana orangnya menjalin komunikasi dengan yang ngasih dunia, itu dia masalahnya. Nabi SAW bersabda, akibatnya dunia akan melalaikan kalian. Maksudnya sabda Nabi SAW, watulhikum kama alhadhum. Dunia itu mengakibatkan kalian lalai sebagaimana dulu dunia juga telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah kalian lalai, dan ini merupakan dalil bahwa menyibukkan diri dengan dunia itu adalah bencana. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tulhikum, yaitu menyibukkan kamu dari urusan agamamu, dari persiapan akhiratmu. Ya. Sayang ini kita bicara dengan orang-orang yang alhamdulillah kita semua, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk bisa senantiasa semangat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Saya berbicara ini di depan orang yang hadir pengajian. Andaikan kita bicara ini di depan orang yang malas pengajian, tentu lebih tepat. Ya. Jadi teman-teman, mungkin saya titip pesan. Saya berbicara kepada antum yang hadir pengajian. Saya hanya bisa bicara ini kepada orang yang saya kenal saja, atau kepada ikhwan yang mungkin saya tahu saja, tetangga dekat rumah saja. Tetapi yang saya tidak kenal atau yang tidak sering saya temui pasti lebih banyak. Maka saya titip pesan. Saya menitipkan pesan dan saya mendoakan semoga Allah memberikan kepada antum pahala yang lebih utama daripada unta merah, karena menjadi jalan hidayah bagi orang. Kembalikan teman-teman antum yang sekarang itu malas pergi ke kajian. Bukan kajian ini, semua kajian sunnah. Ustadz yang manapun selama akidahnya sunnah, ahlu sunnah. Ya. Apalagi teman-teman yang memang sekarang ini lagi sibuk mereka dengan dunianya. Yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya, tapi mungkin mereka kurang sadar bahwasanya ada yang namanya dibukakan pintu rezeki bukan karena Allah cinta sama orangnya. Yang kita sebut dengan istilah apa? Istidraj.
Ya. Saya khawatir ada orang mengatakan begini, saya yang penting sudah nggak syirik, saya juga nggak melakukan bid'ah, nggak ada ikut perayaan-perayaan begitu, nggak ada. Saya sholat 5 waktu, menurut saya cukup. Sehingga karena dia mencukupkan diri, maka dia tidak pergi pengajian lagi. Lalu dia mengatakan, buktinya sekarang usaha saya maju. Ini bukti. Bukti tauhid, bukti mengikuti sunnah dan sholat. Tapi tidak pergi menuntut ilmu. Maka kita bisa bilang, kok aku khawatir jangan-jangan itu istidraj. Apakah di dalam agama kita kewajiban itu hanya sholat 5 waktu? Apakah menuntut ilmu itu bukan kewajiban? Apakah orang yang tidak pernah menuntut ilmu itu tidak dianggap berdosa? Kalau kemudian ada orang mengatakan, oh iya, menuntut ilmu itu wajib, tidak mengerjakannya berdosa, kemudian kok dibukakan pintu dunia, maka kita khawatir jangan-jangan itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ayat tersebut semakin menegaskan bahwa berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan menyibukkan diri dengannya termasuk perbuatan yang buruk dan berbahaya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Sesungguhnya yang sangat aku takutkan atas kalian adalah apa yang Allah keluarkan berupa keberkahan bumi. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud keberkahan bumi yang kemudian ditakutkan? Maka beliau mengatakan, yaitu keindahan dunia. Lalu beliau melanjutkan, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta dunia itu nikmat lagi manis. Man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa. Barang siapa yang mengambilnya sesuai dengan hak dan menggunakannya sesuai dengan yang hak, maka itu bisa menjadi pertolongan yang baik untuk dirinya. Wa man akhadahu bi ghairi haqqihi kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Adapun orang yang mengambil harta dunia tanpa hak, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Wa yakuna alaihi syahidan yaumal qiyamah, dan harta yang dia ambil itu akan menjadi saksi pemberat untuk dirinya nanti di hari kiamat. Dari Qais bin Hazim radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menemui Khabbab radhiyallahu anhu untuk menjenguknya. Dia berkata, sesungguhnya saudara-saudara kita yang seiman dahulu telah meninggal. Namun apa yang mereka dapatkan di dunia tidak mengurangi alasan mereka. Kita mendapatkan sesuatu yaitu harta, tapi tidak ada tempat lagi untuk menginfakkannya kecuali tanah. Sekiranya Nabi SAW tidak melarang kita untuk berdoa minta kematian, niscaya aku akan berdoa minta mati. Pada kesempatan lain kami mendatanginya, yakni ketika dia sedang membangun dinding rumahnya, maka dia berkata, sesungguhnya seorang muslim akan mendapatkan pahala atas semua yang dinafkahkannya, kecuali apa yang dia jadikan panatan pada tanah ini. Apa maksudnya? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya adalah apa saja yang diletakkan pada bangunan yang melebihi kebutuhan, maka ini dicela. Kata Ibnu Hajar, ada beberapa athar mengenai tercelanya bangunan, seraya berkata, ini semua dimaksudkan pada apa-apa yang melebihi kebutuhan, yakni di luar keumuman fungsinya sebagaimana tempat tinggal dan sebagai perlindungan dari cuaca dingin dan panas. Ya. Kalau kita bisa berikan contoh, kalau di zaman sekarang kita bangun bangunan, tapi apa yang kita bangun itu sebenarnya lebih dari apa yang kita butuhkan. Yang kita miliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Ada sebagian kaum muslimin yang dia punya rumah 3, 4, tapi yang satu juga tak ditempati. Rumah itu sampai kosong, isinya juga jin. Atau dia bilang, oh enggak kok, rumah saya satu. Iya satu, tapi terlalu besar. Ya, ini rumah,
tinggalnya cuman berdua atau bertiga, berempat, tapi kamarnya misalnya 6. Kalau anak-anak lagi nggak ada di rumah, lagi pulang ke keluarganya masing-masing, rumah tinggal berdua saja, kai dan nenek. Rumahnya besar dan lebih dari kebutuhannya. Lalu nggak pernah disolati. Apa kata Nabi SAW? Rumahmu itu untuk 3. Buatmu, buat tamu, yang ketiga buat siapa? Buat jin. Mana ruangan yang tak kau pakai, itu tempatnya jin. Ya. Di Balikpapan banyak nggak gedung-gedung yang dulu di zaman mungkin tahun 90-an, 80-an itu adalah salah satu rumah paling mentereng di Balikpapan. Tapi kalau sekarang dijual 10 juta aja orang nggak mau, mungkin ya. Karena orang sudah tahu bahwa di situ track recordnya keluar masuk diganggu jin. Di jalan apa itu, Gunung Malang, di dekat Nuansa. Ya, itu ada teman saya dulu tinggal di sebuah rumah. Sekarang kalau saya lihat rumah itu semua depan rumahnya itu isinya kayu di pagar, nggak bisa lagi masuk ke dalam rumah itu. Ya, zaman rumahnya masih ditinggali, saya pernah nginep di situ. Banyak jin ya. Kita lagi malam-malam lagi beraktivitas, diketok di area yang nggak mungkin ada manusia. Jendelanya diketok, tak tak. Pagi saya ngintip, itu area apa? Isinya semua adalah botol-botol bekas dipalang-palang dengan bambu-bambu yang nggak mungkin manusia masuk situ. Ya, banyak jinnya. Ya, pembantunya suatu hari buka itu tudung saji, langsung teriak. Dia bilang di dalamnya ada kepala. Dan saya juga termasuk yang merasakan ada jinnya. Lama-lama akhirnya sudah rumah itu nggak bisa lagi ditempati. Karena mungkin orang juga mau jual, malas tinggal di situ karena banyak jin. Ini kadang-kadang adalah timbul karena seseorang membangun rumahnya di luar dari batas kebutuhan. Lalu kemudian tidak pernah beraktivitas di situ, tidak pernah sholat di situ. Kalau sudah terlanjur teman-teman, sudah terlanjur punya rumah yang di situ ada ruangan-ruangan kosong, maka berarti antum perlu apa ini namanya, rolling. Sholat sunnahnya, qobliyahnya di rumah itu antum rolling. Kadang qobliyah subuhnya di sini, kadang di sana, kadang di situ. Kadang di kamar yang di atas. Kalau antum apalagi punya loteng yang di lantai 3, yang di situ antum taruh barang-barang bekas, yang kadang-kadang malam-malam itu kayak ada anak-anak lari di situ, ya, itu bisa jadi ya jin. Ya. Maka saya pesankan juga, kalau barangnya memang nggak dipakai, kasih orang, nggak usah lagi digudangkan. Ada orang punya kulkas 2, sudah datang yang baru, yang satu simpan di kulkas, simpan aja di gudang. Siapa tahu nanti kapan-kapan dipakai. Nggak usah, keluarin aja. Nanti jinnya masuk ke kulkas. Antum mau buka itu pintu, dia tarik ke dalam. Gimana? Nggak perlu. Sama kayak saya sering bilang di sebagian kajian. Kalau kita dapat baju baru 1, yang lama 1 keluarin, kasih ke orang lain. Kita dikasih teman misalnya, ini baju baru. Yang lama kasih orang 1. Toh antum tetap hidup, ya kan? Dengan mengurangi baju 1 setelah dapat 1, begitu. Nggak usah disimpan-simpan. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan hakikat dunia melalui firman-Nya sebagai berikut. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi.
Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datang kepada mereka azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Di surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46, Allah mengatakan wadriba lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, yang dengannya subur tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang kekal lagi, tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang tidak menjadikan dunia sebagai hal yang terpenting dalam hidupnya, niscaya Allah akan memberinya taufik dan pertolongan. Di-highlightin teman-teman. Kasih stabilo. Jika seseorang tidak menjadikan dunia sebagai hal terpenting dalam hidupnya, Allah berikan kepadanya taufik dan pertolongan. Saya tadi berpikir apa contohnya. Dulu ada ikhwan di Balikpapan ini. Sebagian dari antum mungkin sudah sering dengar ceritanya. Dia vice president di salah satu bank swasta. Saya ketemu di Samarinda. Tapi dia pembaca kalau saya kajian dulu di Balikpapan Baru. Ya, waktu di Samarinda, setelah dia keluar dari bank tempat dia bekerja, ya, kami ketemu di Samarinda, lalu jalan sama-sama. Saya sempat tanya, ya, usil juga saya nanya, berapa gajinya sekarang? Bila saya nggak salah ingat, gajinya adalah 1/5 dari apa yang dulu dia dapatkan di bank. Saya tanya berapa sekarang? Dia bilang sekarang ini gaji pokok 8 juta. Gaji pokok sekarang 8 juta. Kalau itu adalah 1/5-nya, berarti dulu gajinya berapa? Itu 40 juta, itu baru satu item gaji dari 19 item. 40 juta itu baru satu item. Ya. Ketika saya tanya, ya, intinya, lama-lama dia kajian, lama-lama dia yakin untuk bisa meninggalkan pekerjaan. Ya. Allah berikan taufik kepada orang yang demikian. Karena dia tidak menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang penting. Ya, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya, dia beralih kepada yang dapat cuma 1/5. Tapi itu kalau saya tidak salah hanya sekitar 5-8 bulan. Setelah itu dia dipanggil untuk menjadi manajer di perusahaan di Jakarta yang gajinya lebih besar lagi dari yang dulu dia tinggalkan. Ya. Itu yang dimaksud di sini salah satunya. Kalau orang tidak menjadikan dunia sebagai hal yang penting buat hidupnya, maka Allah akan memberinya taufik dan pertolongan. Meskipun betul, tidak selalu orang keluar dari pekerjaan riba besoknya kemudian jadi kaya. Betul. Jangan ada yang berkaca dari kasus itu hanya kasuistik juga. Ya. Lalu kemudian Anda berkata, saya besok keluar, saya mau buktikan apakah saya seperti itu. Kalau kemudian orientasi keluar dari pekerjaannya adalah supaya dapat yang lebih besar, maka ini niat yang salah. Yang kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, biasanya kebalik lagi. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya ibna adama, tafarragh li ibadati, amla qalbaka ghinan
wa amla yadayka rizqa. Ya ibna Adam la tuba'id anni fa amla qalbaka faqran wa amla yadayka syughla. Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, gunakanlah waktumu hanya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa kecukupan dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah kamu menjauh dariku, karena apabila engkau melakukannya, niscaya aku akan menjadikan hatimu penuh dengan kefakiran dan menjadikan kedua tanganmu penuh dengan kesibukan. Betul, hadis ini tidak bermakna kemudian kita ibadah saja dan tidak cari duit. Karena rezeki juga tidak datang hanya dengan jatuh dari langit. Hanya dengan beribadah dan berdoa lalu kemudian dapat uang, tidak juga. Ya, kalau seperti itu konsepnya, lalu di mana yang namanya tawakal? Yang namanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah adanya usaha. Ya. Tapi yang diinginkan di dalam hadis ini adalah setelah kamu usaha, maka jangan ngoyo. Jangan habiskan dunia, jangan habiskan waktumu hanya untuk dunia itu saja. Lalu kemudian kamu lupa dengan ibadah-ibadah. Lupa dengan kajianmu. Lupa dengan majelis yang dulu pertama kali kamu hadiri, kamu mengatakan, bagusnya ya, indahnya ya. Akhirnya antum hijrah. Antum mulai ganti casing. Yang dulunya topi lidah, antum sekarang pakai peci. Yang dulunya antum pakai hem biasa dimasukkan ke dalam celana, sekarang antum pakai gamis, pakai koko, celananya bajunya tidak masuk dalam celana sehingga tidak menampakkan bokongnya. Antum sekarang kalau mau masukin baju dalam celana kelihatan bokong antum malu misalnya. Dan sekarang sudah lupa karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tadi Nabi SAW bilang bahwa Allah mengatakan, kalau kamu terlalu sibuk dengan dunia, kefakiran akan ada terus di matamu, dan kesibukan ada terus di tanganmu. Selanjutnya, tidak diragukan lagi, saya lompat ke paragraf selanjutnya karena hadis yang berikutnya sama kurang lebih seperti yang sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa setiap perbuatan baik dengan tujuan mengharapkan wajah Allah itu merupakan ibadah. Nabi SAW bersabda, Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakirannya di hadapannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan hanya sebatas yang telah ditetapkan untuknya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan satukan urusannya. Allah akan jadikan hatinya merasa cukup, meskipun kalau dia berkaca kepada orang lain dia kurang. Dan dunia akan mendatangi dirinya dalam keadaan dunia itu tunduk hina. Saya rasakan apa yang Nabi SAW sebutkan. Kalau kita tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Saya dengan istri itu begini, kami punya prinsip. Habiskan hidup kita untuk agama, untuk dakwah. Sisanya biarkan Allah yang kemudian mengurusinya. Pagi nggak usah ngurusin, misalnya mau jual ini tuh, mau iklankan bla bla bla. Lakukan itu mungkin hanya 1 bulan sekali, itu pun kalau ingat. Jualan nggak usah dijadwal. Itu pun kalau ingat. Habiskan hidup kita untuk Allah Ta'ala karena kita banyak dosa. Sisanya untuk urusan dunia biarkan Allah saja yang ngurusi. Ya. Mohon maaf kalau jadi contoh yang nggak pas juga. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di sini disebutkan oleh penulis, Allah mencela dunia jika ia tidak digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Ini kita highlight sama-sama. Allah cela
Bila kita punya dunia, punya harta, tapi harta ini tidak ada kita gunakan sebagai sarana untuk ketaatan. Berapa banyak mungkin dari kita punya mobil, tapi tak sekalipun mobilnya mungkin menginjakkan ban-bannya untuk majelis ilmu. Iya, untuk salat Id. Iya, untuk salat Jumat. Ya. Ada sebagian ikhwan yang juga Masya Allah. Dia jarang pengajian di sini, dia jarang. Dia sudah mengantar saya sejak 2014. Samarinda, Handil, Senipa, dengan mobilnya, dengan bensinnya dan tenaganya. Kadang kalau saya berjalan berdua, dia bilang, Ustadz tidur aja. Karena memang saya tidak tahan kalau di dalam mobil. Kalau hanya lihat jalanan begitu kadang pusing. Jadi lebih enak tidur. Dia nyetir tengah malam. Dari 2014 sampai 2021, nggak tahu berapa ratus kali kami sudah jalan bersama. Tak sedikit pun dia mengeluh soal mobilnya, soal bensinnya, soal tenaganya, soal adakah sopir yang lain yang bisa jadi saya ini gonta-gantian. Dia tidak pernah bilang begitu. Ya. Jazakallahu khairan. Ketika awal saya tanya, kenapa antum baru kenal sudah mau ngantar ke sana kemari? Dia bilang, saya mau harta saya ini bisa digunakan untuk dakwah Ustaz. Karena saya ini kan nggak bisa ceramah. Saya ini kalau kajian juga nggak bisa tuh pegang-pegang buku kayak yang lain. Ya, mungkin dia dulu waktu SMA seluruh pelajaran dia cuma satu pena, satu buku catatan. Mungkin dia tipikalnya yang begitu. Ya, jadi dia tidak terbiasa kayak kita nih kan, punya buku distabiloi, dikasih warna, ditulis. Dia tidak pernah begitu. Dia bilang, saya tidak mampu untuk seperti ikhwan-ikhwan yang lain. Saya tidak mampu untuk lama duduk di pengajian, kadang saya sudah sakit pinggang dan lain-lain. Tapi saya berharap ini adalah pahalanya. Jadi Ustadz kemana? Panggil saya. Sudah 7 tahun. Setiap bulan. Berarti kalau 12 kali 7, ya berapa itu sudah? Ya sebegitulah. Dan itu baru Samarindanya. Belum Handilnya, belum Senipahnya. Ya. Apa dalil bahwa Allah mencela dunia bila tidak digunakan sebagai sarana untuk ibadah? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allimun. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya selain 3. Orang yang mengingat Allah, segala apa yang dicintai oleh Allah, orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Zikrullah, apa yang dicintai oleh Allah yaitu ibadah, dan yang juga tidak dilaknat oleh Allah adalah orang yang sibuk dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Orang yang berilmu dan sibuk menuntut ilmu. Hadis ini menegaskan bahwa dunia dan seisinya tercela dan mendapatkan murka dari Allah serta jauh dari rahmatnya kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Karena dunia yang hina di hadapan Allah inilah, makanya Allah tidak membuat Rasulnya mendapatkannya. Padahal beliau termasuk makhluk yang paling dicintainya. Ya. Bahkan Nabi SAW saking tidak dikasih oleh Allah berupa dunia, karena dunia itu bagi Allah adalah terlaknat, sampai-sampai Nabi meninggal dunia sementara baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Ya. Coba jemaah, kalau ada orang sampai harus menggadaikan sesuatu untuk dapatkan gandum alias makanan, kira-kira orang itu punya dunia atau tidak punya? Ya. Ini Nabi SAW yang sejatinya kalau kita berkacamata dengan kacamata dunia, harusnya Nabi orang paling kaya. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Allah? Kalau kita jawab iya, masa Allah cinta sama Nabi tapi nggak dikasih dunia?
Ataukah jangan-jangan ternyata dunia ini sesuatu yang gak berharga buat Allah Ta'ala sehingga tidak dikasih kepada nabinya? Maka kalau seandainya kita tidak dibukakan pintu dunia sebagaimana orang lain, maka jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah justru mencintai kita dengan cara seperti itu. Allah tahu mungkin kalau kita punya dunia yang luas, Allah tahu kita akan lalai. Makanya kita mungkin ada yang berusaha udah bertahun-tahun, usahanya segitu-gitu saja. Hanya jualan kecil-kecilan. Mungkin Allah tahu kamu nggak usah ya dikasih dunia, karena aku tahu kalau kamu dikasih dunia nanti kamu lalai. Ya kamu segini aja, tapi di dalam hatimu ku kasih qanaah, dikasih rasa cukup. Tidak seperti yang di sana. Di sana kita bukakan pintu dunia untuk dirinya dan tidak pernah merasa cukup. Saya nggak tahu cerita di mana ya. Waktu saya tinggal di Arab Saudi, mungkin ceritanya di sini. Saya satu apartemen dengan orang-orang Indonesia. Kalau secara gaji saya paling miskin. Kami dapat beasiswa 2.000 real, yang kalau dirupiahkan dulu 5 juta. Itu belum rental apartemennya. Jadi saya masuk, buka pintu itu, buka pintu apartemen itu, baru buka hampir nabrak pintu kulkas, saking kecilnya. Tengok sedikit langsung wastafel dan kamar mandi. Masuk sedikit satu ruangan yang di situ tidur, situ belajar, situ makan. Ya. Sedangkan yang lain ada yang apartemennya luas, kami pernah masuk. Dia kayak rumah luas. Tapi ketika pertemuan istri-istri, kata istrinya, kami ini kurang. Sampai istri saya ketawa, apa yang dikuranginya? Kita saja dengan gaji cuma 2.000 itu bisa beli kalau belanja kayak orang kaya. Tapi ada yang punya gaji yang lebih dari itu, dia merasa kurang. Kenapa? Karena nggak ada qanaah di dalam hatinya. Sedikit lagi, hadis ini menegaskan bahwa dunia dan seisinya adalah tercela dan mendapatkan murka dari Allah, kecuali yang berhubungan dengan ketaatan. Karena dunia yang hina di hadapan Allah inilah, makanya Allah tidak membuat Rasulnya mendapatkan dunia. Sampai-sampai Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadaikan. Ada hadis riwayat Sahal bin Sa'ad secara marfu yang disebutkan di sini, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Sekiranya dunia di sisi Allah itu nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada seorang kafir dengan seteguk air pun darinya. Maka dari itu selayaknya setiap muslim tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan tidak sedih karena tidak mendapatkannya. Kita ulang jemaah. Selayaknya seorang muslim tidak berlomba-lomba. Salah satunya, teman-teman, tanamkan pada diri kita rasa cukup. Dan kalau lihat orang lain, jangan selalu merendahkan diri sendiri. Jangan berkata, kapan ya saya punya seperti itu? Karena bisa jadi orang yang mendapatkan dunia belum tentu Allah berikan kecukupan pada hatinya. Ya. Karena memang yang lebih tepat itu adalah kecukupan, bukan kelebihan. Nah, kemudian jangan sedih kalau kita tidak mendapatkannya. Apabila seseorang melihat manusia saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, maka hendaknya dia mewaspadai mereka. Dalam kondisi seperti itu sepatutnya dia justru berlomba-lomba dengan mereka untuk mendapatkan akhirat. Wallahul musta'an. Demikian apa yang kita bisa baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.